Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita memanjatkan dan menyerukan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kita bisa menjalankan salah satu dari syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kemudahan untuk kita bisa menjalankan salat di hari Id yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan dan Rasulnya telah ajarkan kepada kita semua. Tua muda, besar dan kecil, laki-laki dan perempuan, semuanya bersatu padu, berbondong-bondong menuju musalla ini, menuju tempat salat ini, menunjukkan diri berbahagia akan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang berbahagia ini khatib mengingatkan diri khatib pribadi, mengingatkan pula kepada para hadirin untuk bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan berusaha mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangannya. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Talq bin Habib rahimahullahu taala, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawaballah. Takwa adalah ketika kita mengamalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah, di atas petunjuk, di atas ilmu. Tarju thawaballah, kita berharap mendapatkan pahala balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama wa antatruka ma'siyatallah ala nurim minallah takhafu iqaballah. Di saat yang sama takwa itu adalah kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah ala nurim minallah, juga di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, di atas ilmu
takhafu iqaballah, dalam rangka kita khawatir, kita takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk kita 2 hari raya yang penuh dengan keberkahan. Hari raya Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala tetapkan setelah rukun Islam berpuasa, dan hari raya Idul Adha Allah Subhanahu wa taala tetapkan tatkala sebagian dari manusia yang Allah berikan kemampuan sedang melaksanakan rukun rukun Islam yang kelima, yaitu berhaji di Baitullah. Maka 2 hari raya ini Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada kaum muslimin, kepada kita semua, dan terkandung di dalamnya makna-makna yang tinggi dan hikmah-hikmah yang mulia. Lantas, apa saja hikmah-hikmah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua melalui adanya syiar hari Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha? Yang pertama, ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, adanya hari raya ini merupakan perwujudan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Di dalam pelaksanaan salat Id dengan berbagai macam bacaan, zikir, doa yang kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga amalan-amalan hati yang ada di dalamnya merupakan bentuk nilai tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan apa yang kita baca baik sebelum salat Id ataupun setelah salat Id, seperti bacaan takbir. Kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita baca bacaan takbir ini, yang mana bacaan takbir ini merupakan pernyataan dari kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melantunkan bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita tahu bahwasanya segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kecil di mata kita. Maka siapapun di antara kita yang barangkali saat ini begitu sibuk berkutat dengan dunia, barangkali saat ini kita sibuk untuk mencari penghidupan kita, lalu kemudian kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita semua dari pelaksanaan ibadah, baik itu salatnya, puasanya, zakatnya. Maka kita ingat bahwasanya dunia yang kita kejar tidaklah lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang lebih besar, paling besar, maha agung dibandingkan dengan segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah hendaknya kita menghadirkan perasaan Allah yang maha agung. Dalam pelaksanaan ibadah apapun, salat kita, puasa kita, hadirkan perasaan ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita semua, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesungguhnya ibadahku, sembelihanku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku lillah, semuanya kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin. Dan ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Id yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan seseorang ada ketika ia betul-betul merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hikmah dari dia diciptakan di dunia ini. Ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, tujuannya adalah untuk kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah satu-satunya hanya kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mau beribadah, betul-betul beribadah, mengesahkan dalam peribadahan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kemuliaan seseorang tatkala ia betul-betul merealisasikan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia sebelum nanti mendapatkan kehinaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Bayyinah
Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8 tentang kehinaan dan tentang kemuliaan. Kehinaan yang Allah berikan kepada mereka yang ingkar, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin dan juga orang-orang yang berbuat kesyirikan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala fi nari jahannam. Mereka akan Allah Subhanahu wa taala tempatkan di dalam api neraka Jahannam khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, maka mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Kehinaan yang Allah berikan kepada mereka. Di saat yang sama, di ayat berikutnya Allah menyebutkan kepada kita semua tentang kemuliaan yang nanti akan didapatkan, tentang keridhaan yang Allah berikan kepada mereka. Siapakah itu? Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, mereka adalah sebaik-baiknya makhluk. Bagaimana balasan mereka? Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala berupa jannatu 'adnin, jannah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemuliaan dan kehinaan. Maka pertanyaannya kembali kepada kita semua. Mana yang nanti akan kita pilih? Apakah kita memilih kemuliaan yang Allah telah siapkan beserta dengan surga dan segala kenikmatannya, ataukah kehinaan yang Allah telah tetapkan bagi mereka-mereka yang nanti akan masuk ke dalam api neraka beserta dengan siksaan dan adab yang ada di dalamnya? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Juga hikmah yang mulia yang bisa kita dapatkan dari disyariatkannya hari raya ini adalah hari raya mensucikan dan membersihkan keadaan hati. Hari raya memperbaiki kondisi hati yang ada pada seorang hamba. Karena dengan hari raya persaudaraan muslim, persaudaraan sesama kita akan terjalin semakin kuat. Hari raya juga seharusnya bisa menghilangkan hasad, dengki, dan benci di hati kita, serta saling berkasih sayang. Sungguh, ajaran agama Islam ini mengajarkan kepada kita, para hadirin, jamaah yang berbahagia, agar kita menjadi masyarakat yang bersatu. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, dan ini hikmah dari adanya hari raya, salah satunya, yang barangkali tidak pernah bertemu atau jarang bertemu di tempat ini. Yang barangkali berada di kota yang lain, pulang ke kota ini, bertemu dengan sanak saudara, saling mengucapkan salam, saling menyapa, saling hangat dalam ketika seseorang menyapa saudara-saudaranya yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah akan masuk ke dalam surga sampai kalian betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah saling beriman sampai kalian betul-betul saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Nabi, maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang ketika kalian kerjakan, tahabbtum, kalian akan menjadi saling mencintai. Afshus salam bainakum, ucapkanlah salam di antara kalian. Oleh karenanya kita tidak meremehkan ucapan salam, ucapan yang sehari-hari kita baca, assalamualaikum, semoga keselamatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, ucapan doa. Dan dengan memperbaiki hati, seseorang akan bisa lebih berakhlakul karimah. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua tentang kedudukan orang yang berakhlak mulia. Kata Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, ma syai'un athqalu fi mizanil mu'mini yaumil qiyamah. Tidaklah ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang hamba yang beriman nanti di hari kiamat kelak min khuluqin hasanin, dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Juga Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis yang lain, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum
bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak akan bisa menarik hati orang lain dengan harta-harta kalian. Mungkin orang bisa dekat dengan harta, tapi lebih daripada itu hanya terlihat zahirnya saja. Tapi kata Nabi SAW, akan tetapi kalian bisa menarik hati mereka dengan wajah yang berseri dan akhlak yang mulia. Kita berusaha menjadikan pribadi-pribadi kita sebagai orang-orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan orang-orang yang memiliki akhlakul karimah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id yang semoga dirahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang berikutnya dari disyariatkannya hari raya ini, khususnya hari raya Idul Adha. Sesungguhnya hari raya Idul Adha ini mengajarkan kepada kita semua tentang arti dan makna dari pengorbanan. Idul Adha mengajarkan kepada kita semua makna dari keikhlasan. Kita lihat bagaimana kita membaca kisahnya Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kita membaca kisahnya Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana beliau dengan tulus siap mengorbankan apa saja. Bahkan termasuk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya, yang kita tahu itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau tetap teguh di dalam keimanannya, menjalankan ujian yang datang bukan hanya sekali dua kali, tapi ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim datang silih berganti. Oleh karenanya wajar kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan Nabi Ibrahim dengan salah satu julukan ulul azmi karena keteguhan yang beliau punya. Kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan ujian. Di antara ujian-ujian yang pertama adalah tantangan dalam dakwahnya beliau, yang mana tantangan itu datang bukan dari orang lain, bukan dari orang jauh, tapi dari orang terdekatnya sendiri. Tantangan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam datang dari bapaknya sendiri. Maka kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim dengan teguh, dengan kuat, dengan sabarnya mendakwahkan tauhid kepada orang tuanya, kepada kaumnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu kemudian ujian datang silih berganti berikutnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam, kita baca kisahnya di usia yang senja masih belum juga mendapatkan keturunan. Di usia yang sudah sepuh masih belum juga mendapatkan keturunan. Tetapi Nabi Ibrahim tidak putus asa dari berdoa. Nabi Ibrahim tidak berputus asa dari bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia gantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia angkat tangannya tinggi-tinggi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas salihin." Ya Allah, karuniakanlah kepadaku keturunan yang saleh, generasi yang saleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah jawab kesungguhan doa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan dia kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang halim, yang santun, yang sabar, yang berbakti kepada orang tuanya, yaitu Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian para hadirin, apakah ujian yang datang kepada Nabi Ibrahim berhenti? Tidak. Bahkan ketika Nabi Ismail alaihi salatu wassalam masih kecil, Allah memberikan ujian yang lebih berat kepada Nabi Ibrahim dibandingkan dengan ujian yang sebelumnya. Sebelumnya Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang soleh." Tatkala Allah telah berikan keturunan, Allah menguji Nabi Ibrahim sejauh mana keteguhannya dalam beriman. Allah minta kepada Nabi Ibrahim untuk menempatkan keluarganya, anak dan istrinya di suatu tempat yang tidak ada apa-apa di sana. Di kota Mekah yang pada saat itu belum ada apa-apa. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika mendapatkan perintah ini bergegas, lalu kemudian menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram." Ya Allah, aku titipkan, aku tempatkan dari anak keturunanku ini
biwadin, di lembah ini, ghairi di zar'in, yang tidak ada tanamannya, tidak ada pepohonannya, tidak ada sumber airnya, tidak ada makanannya, tidak ada apa-apanya, tapi aku titipkan mereka kepadamu ya Allah. Rabbana liyuqimus salat, ya Allah jadikanlah mereka sebagai orang-orang yang menegakkan salat. Faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim, dan jadikanlah hati-hati manusia condong kepada mereka. Dan kita lihat bagaimana proses pendidikan yang Nabi Ibrahim berikan kepada keluarganya. Pendidikan tarbiyah yang Nabi Ibrahim berikan kepada keluarganya, kepada istrinya khususnya. Ketika diberikan ujian ini, ditempatkan di kota Mekah yang pada saat itu belum ada apa-apa. Kita lihat bagaimana teguhnya istri Nabi Ibrahim, Hajar alaiha salatu wassalam, hanya menanyakan satu hal kepada Nabi Ibrahim tatkala ia ditempatkan hanya berbekal beberapa butir kurma dan sedikit air. Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaraka bihada, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan seperti ini, menempatkan kami di sini? Nabi Ibrahim pun hanya menjawab, ya, Allah yang memerintahkan. Dan kita lihat bagaimana Hajar alaiha salatu wasallam dia mengatakan, idzan lan yudayyi'an Allah. Kalau memang seperti itu, kami yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Sehingga kita lihat bagaimana kota Mekah semenjak itu, semenjak kedatangan Hajar dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, bagaimana kisahnya mencari air Zam-Zam dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin, kita lihat kisah keluarga Nabi Ibrahim ini mengajarkan kepada kita semua agar kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, mau berkorban dengan apa yang telah Allah perintahkan di atas kepentingan pribadi kita. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Id yang semoga dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang terakhir, yang menjadi hikmah mulia dari disyariatkannya hari raya Idul Adha ini adalah dengan adanya hari raya ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua untuk kita saling berbagi dengan sesama. Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita semua anjuran untuk berkurban. Ketika seseorang mampu berkurban, maka dia berkurban. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kurban yang disyariatkan ini mengajarkan kepada kita semua agar kita berbagi dengan sesama. Sembelihan yang kita sembelih, kita berikan sebagiannya kepada orang-orang di sekitar kita. Adapun orang yang masih belum Allah Subhanahu wa taala mampukan untuk berkurban, maka tetap di situ ada perintah, ada syariat, ada anjuran untuk bisa bersatu padu, untuk bisa bergotong royong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Allah Subhanahu dalam syariat kurban ini kemudian menjadikan kita sebagai orang-orang yang berkelompok. Ada kambing, ada sapi yang kemudian kita kerjakan secara bersama-sama. Maka inilah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha ini, dan ini merupakan momen yang sangat berharga dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Melalui perayaan ini, melalui hari ini, Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar kita bisa mengambil hikmah yang mendalam tentang bagaimana kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana agar kita menjaga ketauhidan kita, tentang bagaimana agar kita mensucikan dan memperbaiki hati, tentang bagaimana agar kita bisa berkorban dan terus-menerus melakukan keikhlasan dan saling berbagi dengan sesama. Semoga ini menjadi pelajaran hidup bagi kita semua, mengingatkan agar kita selalu memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik
dari hari-hari yang telah lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua dan memasukkan kita ke dalam surga Firdaus Al-A'la. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk kita selalu beramal dengan amalan-amalan saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' min maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la karban illa kashafta wa la jahilan illa 'allamta wa la dhallan illa hadaita wa la daynan illa addaita wa la ghaiban illa radatta wa la maridan illa shafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.